Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita pada masalah usul fiqh. Kali ini kita akan mengambil tema dalalatu Al-Quran, ya, imma qat'iyyah wa imma dhanniyah. Jadi dalalah ayat-ayat Al-Quran terkadang dia qat'i, bisa dipastikan, wa imma dhanniyah. Adh-dhann ini memiliki arti perkirakan, memperkirakan. Dhanna yadhunnu. Maksudnya di sini tidak dipastikan, ya. Bisa diyakini tapi tidak dipastikan, ya. Artinya bisa mengandung makna yang lain, multi tafsir, ya. Jadi ada yang pasti, ada yang tidak pasti dalalah ayat Al-Quran. Di dalalah ini petunjuk. Kemarin kita bahas pada masalah dalil, ya. Dalil itu petunjuk, dalalah ini petunjuknya, arti petunjuk suatu ayat, ya. Sebelumnya kita ingin jelaskan bahwasanya Al-Quran itu dari sisi subut, ya, datangnya ke kita itu as-subut, sabata yasbutu, artinya ketetapan, ya, orisinilitas, ya, keaslian teks ayat-ayatnya. Dari sisi itu Al-Quran adalah, ya, qat'i, ya, bisa dipastikan, artinya dipastikan kebenarannya. Dan itu yang akan kita bahas di baris-baris berikut ini, ya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi as-subut, dia itu bisa qat'i, bisa dhanni. Artinya bisa dipastikan bahwasanya itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada juga hadis-hadis yang sifatnya dhanni, belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih bisa diyakini, ya. Karena dhann itu juga bisa memiliki arti keyakinan, ya, meyakini. Baik, ikhwan sekalian, kita baca sedikit, ya, dari pembahasan ini, ya. Jadi nususul Quran jami'uha qat'iyyah. Dijelaskan di sini bahwasanya nas teks Al-Quran itu semuanya pasti, ya. Min jihati wurudiha, dari sisi wurud, kedatangan, nyampenya kita itu teksnya adalah qat'i, ya. Jadi wurud ini di sini juga bisa kita artikan as-subut, ya, sama as-subut al-wurud, ya. Taib. Kemudian wa subut, ya, di sini disebutkan, ya, subut, ketetapannya. Wa naqluha, ini sama, naqlun, subut, wurud, ini sama, ya, kedatangannya, orisinilitasnya, ya, keasliannya itu qat'iyyah, pasti. Wa naqluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaina ay najzimu naqluha. Jadi nakalnya, subutnya dari Rasulullah SAW kepada kita, ain najazimu, maksudnya adalah naqta'u, ya, bisa kita pastikan, ya, kita pastikan. Maaf, ya, tadi ada suara agak bising, jadi kita pending sebentar. Jadi najazimu naqta'u bi anna kulla nassin, bahwasanya semua, kita pastikan semua nas natluhu min nususil Quran, yang kita baca dari teks ayat Al-Quran, huwa nafsuhu, dia adalah an-nas alladzi anzalahu Allah ala rasuli, adalah teks yang diturunkan, itulah yang benar-benar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wa ballaghur rasul al-ma'sum, dan teks itu disampaikan oleh
nabi yang atau rasul yang terpelihara dari kesalahan, ilal ummah, kepada umat, min ghairi tahrif, tanpa merubahnya, wala tabdil, tanpa menggantinya. Li'anna rasul al-ma'sum, maksudnya karena rasul yang maksum itu, kana idza nazalat alaihi, apabila turun kepadanya suratun au ayatun, ya, atau satu ayat saja, langsung ballagha, disampaikan oleh Rasul SAW kepada siapa? Ashabahu, ya, wa talaha alaihim, beliau membacakan kepada mereka, wa katabatu wahyi, dan ditulis oleh para penulis wahyi beliau, ya. Demikian juga yang lain menulis, ya, para sahabat beliau ada yang menulis untuk dirinya sendiri, ya, dan dijaga, ya, dan itu dilakukan oleh adadun katsirin, orang banyak, wa qara'uha fi shalawatihim, dan itu juga dibaca di salat-salat mereka, wa ta'abbadu bitilawatiha, dan mereka menjadikan itu menjadi ibadah yang dengan membacanya, fi sa'iri awqatihim, di semua waktunya. Nah, ini keadaan bagaimana wahyu itu terpelihara kepada kita, ya, terpelihara lewat bagaimana Nabi SAW yang membacakan kepada sahabat menulis, dan itu diamalkan, dibaca di setiap saat. Nah, oke. Jadi dari sisi wurudnya, subutnya, nakluha, ya, itu qat'i, semuanya pasti. Beda kalau hadis Nabi SAW, ya, ada yang qat'i, dan itu hadis mutawatir biasanya. Kalau yang dhanni, itu hadis-hadis ahad, ya, yang disampaikan secara personal dari Nabi SAW. Taib, ini adalah jadi qat'inya Al-Quran itu adalah bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, ya, nama lain dari Al-Quran az-zikr, wa inna, dan sesungguhnya nahnu lahafizun, wa inna lahu, ya, lahafizun, dan wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Baik, kemudian kita lihat di sini dari sisi dalalahnya, ya, dari sisi dalalahnya. Kalau dari sisi al-wurud atau as-subut, sekarang kita akan bahas dari sisi dalalahnya, ya. Dalalah Al-Quran, teks Al-Quran, ala ma tadammanathu minal ahkam, yang mana dalalah itu menunjukkan suatu hukum, ya. Nas memiliki dalalah, yang dalalah itu menunjukkan suatu hukum. Fatanqasimu ila qismin, dibagi menjadi dua. Nassun qat'iyun, qat'iyud dalalah, nas yang sifat petunjuk, ya, makna yang terarah itu, ya, ada yang qat'i, ya, ala hukmi, atas suatu hukum, ya. Wa nassun dhanniyud dalalah, ada nas yang sifatnya dhanni dalalah, artinya belum bisa dipastikan, ya, maknanya, ala hukmi, atas suatu hukum. Jadi belum bisa dipastikan, artinya masih batas perkiraan, tapi diyakini, gitu, ya. Sekarang kita ambil definisi masing-masing, ya. Ada yang qat'i, ada yang dhanni, beserta contohnya kita akan bahas. Fannasul qat'i ad-dalalah, al-qat'iyu ad-dalalah, nas yang qat'i dalalah itu, maksudnya apa? Huwa ma dalla ala makna muta'ayyanin, ya, yang menunjukkan makna yang sudah tertentu, sudah terbatas pahamu, dalam pemahamannya.
fahmuhu minhu ya. Wala yahtamil ta'wilan wala majala li fahmi makna ghairihi minhu. Jadi tidak mengandung kemungkinan penafsiran ya, dan tidak ada kesempatan ya untuk memahami makna selainnya. Nah, ini definisi dari qat'iyud dalalah ya. Contohnya sekarang ini wabil misal ya, yattadihu al-maqal, kata pepatah orang Arab ya. Dengan contoh namanya ucapan atau omongan itu lebih jelas ya. Qaulu ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian setengah apa yang ditinggalkan oleh para istri-istri kalian ya. Syaratnya apa? In lam yakun lahunna walad, kalau mereka tidak memiliki anak ya. Para suami, ini bagian para suami. Kita lihat di sini nispun, kata nispun itu setengah. Apakah bisa dipahami 1, 2, 3 dan seterusnya? Enggak. Jadi la yahtamil ta'wilan ghairahu, tidak mengandung makna yang lain kecuali setengah. Dalalah dari nas ini atau kata nispun ini qat'i, bisa dipastikan, tidak bisa mengandung makna yang lain. Ya, itu contoh satu. Contoh yang lain ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fajlidu kulla wahidun minhuma mi'ata jalda. Jilid mereka 100 kali ya, setiap orang 100 kali. Kata 100 di sini ya, tidak mengandung makna lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah 100. Nah, ini qat'i adalah tidak bisa dipahami yang lain. Baik, sekarang kita akan beralih kepada makna an-nas adh-dhanni ad-dalalah. Teks yang masih dhanni dilalahnya ya, petunjuknya. Petunjuk atas suatu makna atau hukum. Fahuwa ma dalla ala makna, dan itu apa yang menunjukkan kepada suatu makna, walakin yahtamilu, akan tapi dia mengandung ya, an yu'awwal, memungkinkan untuk ditafsirkan, wa yusrafu an yu'awwala au yusrafa, atau dipalingkan, an hadzal makna, dari makna ini, wa yuradu minhu makna ghairuhu, dan yang dimaksudkan adalah makna yang lainnya. Jadi maksudnya maknanya itu multitafsir, tidak satu ya, bisa dimaknai yang lainnya. Nah, kita lihat contohnya ya, mislu qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna, dan orang-orang yang diceraikan itu menunggu, tarabbus, beriddah, bi anfusihinna, sendirian, artinya mereka itu beriddah salah satu quru, 3 quru. Nah, di sini lihat kata 3 memang kayak tadi ya, pasti itu kata 3. Tapi di sini lafaz quru di sini tidak bisa dipastikan, karena maknanya dalam bahasa Arab itu bisa haid, bisa nifas, bisa haid, bisa suci ya. Jadi orang yang diceraikan itu tarabbusnya itu, beriddahnya itu bisa dipahami 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Dan ini adalah khilaf di antara ulama dari dulu, dari zamannya sahabat ya, karena memang ini multitafsir, bisa diyakini tapi tidak bisa dipastikan makna ya quru di sini ya. Baik, ikhwah sekalian, masih banyak ya contoh yang lainnya, dan
kebanyakan dari ayat itu dari sisi ini, dari adalah dhanni ad-dalalah, multitafsir. Oleh karena itu khilaf di antara ulama adalah khilaf yang layak, ya, khilaf yang lazim, tidak bisa dihindari, ya. Dan khilaf juga harus dipahami, kita harus saling bertoleransi, ya. Terlebih terkadang khilaf itu ya membawa kemudahan bagi umat, ya. Taib ikhwas sekalian, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini kita sudah paham. Kurang lebihnya kami minta maaf, ya. Dan kami persilakan untuk memberi masukan atau kritik atau saran supaya kajian ke depan lebih sempurna. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.